Kita bahas tentang artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Oke, apa itu artificial intelligence di industri 4.0? Oke, sebelum masuk ke bahasan utama, kita bahas dulu what is industri 4.0. Oke, keberhasilan di departemen manapun dapat dicapai melalui latihan, kerja keras, dan perencanaan. Jadi, industrialisasi telah menjadi sukses besar di seluruh dunia. Efek transformasional muncul dan kita hidup di dunia yang paling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah rincian perkembangan industri dan perubahan besar dalam kategori terkait. Jadi, dimulai dari revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, dan yang sekarang ini di era baru adalah industri 4.0. Oke. Industri pertama itu era industri dimulai karena kemajuan pesat dalam sains dan mekanisasi. Jadi di sini itu seperti pabrik listrik, mesin uap, dan jalur kereta. Ini pertama sekali dari revolusi industri pertama. Selanjutnya, revolusi industri kedua itu ditandai dengan Ford Company yang revolusioner dan otomotif. Oke. Misalnya ini dalam perakitan mobil, perakitan listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di industri 3 itu penemuan fitur semikonduktor dan popularitas komputer. Misalnya itu di bidang manufaktur, konstruksi, baja, kilang minyak, dan TI. Terus sekarang memasuki industri 4.0 itu perubahan pola yang disarankan dan diprediksi oleh salah satunya itu era robotika, misalnya interaksi manusia mesin, sistem fisik cyber, pariwisata luar angkasa, dan menjelajahi mobil tanpa pengemudi. Ini merupakan secara umum industri 4.0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri 4.0. Oke, pertama sekali itu pendiri dan ketua eksekutif IEF Klaus Schwab. Schwab itu menerbitkan sebuah buku pada tahun 2016 itu berjudul Revolusi Industri Keempat. Oke. Dan ini menjadi bahasan utama dan pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia BIF di Davos, Swiss pada Januari 2019. Jadi, revolusi industri 4 itu mengacu pada pemanfaatan kombinasi teknologi internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam perangkat yang mempengaruhi hidup manusia. Ini pertama sekali era kemunculannya. Jadi, revolusi industri 4.0 itu menjadi momok menakutkan bagi manusia. Sebab salah satunya itu mendorong gelombang pemanfaatan teknologi sebagai pengganti tugas yang rutin dilakukan oleh manusia. Ini salah satunya di revolusi industri 4.0. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 itu terdapat sejumlah komponen atau poin-poin yang sekarang lagi tren yang dipakai. Salah satunya itu termasuk perangkat mobile, terus platform Internet of Things (IoT), teknologi deteksi lokasi antar muka mesin ke manusia yang canggih, deteksi penipuan atau autentifikasi merupakan bagian dari revolusi industri 4.0. Jadi, komponen lain juga termasuk, salah satunya itu adalah pencetak 3D, sensor cerdas, analisa big data, dan algoritma canggih atau kecerdasan buatan. Jadi, di sini interaksi konsumen multi level dan memprofilkan pelanggan, perangkat wearable dan augmented reality, komputasi cloud, edge
and fog, serta visualisasi daya dan pelatihan langsung dengan pemicunya. Ini salah satu yang mendorong sekarang terjadinya era industri terbaru. Oke ya. Jadi berikut contoh ada gambarnya dari industri pertama sampai industri keempat. Jadi industri keempat ini lebih ke cyber physical system, Internet of Things atau IoT dan network. Oke, kita masuk ke bahasan kecerdasan buatan artificial intelligence. Jadi di sini ada 3 poin yang merepresentasikan revolusi industri. Pertama itu adalah digitalisasi produk. Jadi di sini sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan produksi. Kedua itu tentang otomatisasi. Di sini sistem untuk akuisisi data dari jalur produksi dan menggunakan sistem. Selanjutnya itu menghubungkan mesin manufaktur dalam rantai pasokan yang komprehensif dan pertukaran data otomatis. Jadi, di balik perkembangan industri 4.0 itu salah satunya tren teknologi yang menjadi poin utama atau cikal utama itu adalah tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini terjadi pergeseran mekanisme dalam proses manufaktur yang diselesaikan dalam kecerdasan mesin pintar atau mesin cerdas yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan pengguna. Jadi, di sini pada industri 4.0 itu sangat memanfaatkan artificial intelligence untuk robotik. Jadi di sini industri-industri manufaktur sekarang ini sudah banyak menggunakan salah satunya itu robotik dan artificial intelligence untuk membantu memproduksi dan kerja di perusahaan masing-masing. Oke, next. Jadi untuk lebih memahami di mana AI berperan dalam otomasi industri dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini salah satunya sih ada 2 pertanyaan. Apa jenis aplikasi artificial intelligence yang saat ini digunakan untuk otomasi industri? Dan apa hasil nyata yang didorong oleh AI untuk otomasi industri? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering didengarkan di dalam revolusi industri. Di sini terjadi kecenderungan umum di antara upaya inovasi ini. Bagaimana tren ini mempengaruhi masa depan otomasi industri? Dari pertanyaan yang 2 ini. Oke, selanjutnya itu menurut laporan mencakup perusahaan yang menawarkan perangkat lunak di dunia teknologi. Salah satunya itu ada IoT, ya. Jadi Industrial Internet of Things atau IoT, jaringan yang menghubungkan, mengumpulkan, berkomunikasi dan memonitor perangkat untuk meningkatkan proses industri. Jadi di sini antara jaringan satu dengan yang lain, antara komponen satu mesin satu dengan yang lain itu adalah saling tergabung atau terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi salah satunya itu adalah untuk memudahkan kontrol dan maintenance kalau terjadinya problem. Terus ada juga adalah kolaboratif robot. Di sini robot yang dirancang untuk bekerja sama dengan manusia, salah satunya itu biasanya di semiconductor, terus printing komponen, terus pemasangan komponen resistor di manufaktur. Oke, selanjutnya kita bahas tentang IoT. Jadi IoT itu jaringan yang menyediakan sumber daya dan informasi yang paling mendasar itu berputar di sekitar kecerdasan dan teknologi. Di sini, objek fisik yang menggabungkan dan menyelamatkan berbagai bentuk data yang digunakan setiap hari. Terus, suatu bisnis dapat menggunakan untuk menyimpan atau menafsirkan analitik data untuk hasil bisnis.
Tapi itu ada di perangkat umum juga, seperti keamanan ataupun navigasi ya. Jadi, IoT itu seperti game changer harian dan pilar pertama di industri 4.0. Ini komponen utama. Jadi, membantu menyediakan sumber daya yang berkelanjutan dan melestarikan orang lain. Ini adalah jaringan yang melakukan semuanya. Oke, jadi ini what is the Internet of Things IoT. Selanjutnya, where does AI come in? Jadi di sini teknologi lain untuk mempengaruhi bisnis dan kehidupan sehari adalah salah satunya itu adalah artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu dapat meniru perilaku manusia dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu ada dalam game dan aplikasi. Ada di media dan berita, tetapi juga di infrastruktur perusahaan juga terdapat artificial intelligence. AI adalah bagian pilar kedua dari revolusi industri keempat. Yang pertama adalah IoT, baru AI-nya. Jadi, setiap hari para insinyur menciptakan bentuk-bentuk baru artificial intelligence untuk mengoptimalkan dan merevolusi cara kita hidup dalam bekerja. Salah satunya itu adalah untuk mencapai target di manufaktur atau di industri. Next, terus bagaimana sih penerapan IoT di manufaktur atau di perusahaan? Jadi, penerapan IoT untuk manufaktur dan manajemen rantai pasok telah menjadi populer di berbagai industri. Peralatan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, terus kita bisa men-tracking manusia dan barang, bagaimana sih kerjanya, sesuai target enggak, barangnya berapa yang siap, manajemen siklus sampel dan pemantauan rantai yang sedang berjalan. Jadi di sini adalah IoT istilahnya untuk mengontrol industri. Terus pada level PLC, Programmable Logic Control, dan System Supervisor, kemudian data terproses dalam cloud computing yang menjadikan terkoneksi dengan MES ya, atau salah satu bagian manajemen execution system dan ERP. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih programnya, kerja PLC dan supervisornya. Beberapa keuntungan dari penggunaan IoT seperti smart equipment, yaitu salah satu untuk pengumpulan data operasional dan status. Contohnya itu runtime, suhu, untuk kesiapan dan lain-lainnya itu bisa dikontrol dalam satu peralatan. Dan di IoT kita bisa mematikan peralatan dari jarak jauh. Next, berikut contoh penggunaan IoT di industri. Oke ya, salah satunya itu di mesin dan sensor, terus ada tool, processing, analisis, koneksi, terus notifikasi dan lainnya itu bisa dalam satu genggaman. Ini penggunaan IoT. Selanjutnya ada teknologi yang disebut wearable technology atau WT. Apa itu WT? Merupakan bagian dari Internet of Things atau IoT. Namun, kebanyakan orang menganggap bahwa wearable device adalah smartwatch. Ternyata terdapat banyak perangkat yang termasuk dalam wearable device. Beberapanya adalah seperti Google Glass, GoPro, Nike Plus sensor itu merupakan teknologi WT. Wearable device sering disingkat wearables, merupakan teknologi yang dikenakan di tubuh manusia dan menangkap data yang dapat berguna untuk kepentingan pribadi maupun salah satunya itu kebutuhan industri. Oke. Saat ini penggunaan wearable banyak digunakan untuk memonitor kesehatan atau kebugaran pribadi maupun untuk efisiensi atau keselamatan dalam pekerjaan. Salah satunya itu contohnya bekerja di dasar laut ataupun di tempat-tempat yang ekstrim. Contoh salah satunya itu PT Pama Persada itu menggunakan IoT yang mencakup wearable device untuk mengimplementasi kegunaan big data dalam
mengintegrasi data real time, analisis, dan pengambilan keputusan atau decision making berdasarkan analisa data dari perangkat wearables. Selanjutnya, ini contoh dari penggunaan wearable devices seperti jam ya, untuk mengetahui apa sih detak jantung kita berapa. Terus ini perangkat-perangkat wearable teknologi seperti kacamata Google Glass, smartwatch, dan lainnya. Berikut contohnya penggunaannya. Ini merupakan semuanya implementasi dari wearable teknologi. Next, selanjutnya di revolusi industri itu ada advanced robotic atau AR. Di sini konsep penggunaan robot dalam produksi adalah untuk membantu dalam proses dan menjaga konsistensi hasil produk. Jadi kalau robot itu kan bekerja 24 jam. Oke ya. Dan ini dikontrol menggunakan artificial intelligence. Aplikasi robot umum termasuk contohnya salah satu itu pengelasan, pengecatan, perakitan, pembongkaran, dan lainnya. Jadi istilahnya ini pekerjaan yang ekstrim yang mempunyai risiko yang bahaya bagi manusia dapat digantikan dengan robot dan ditanam artificial intelligence. Next, selanjutnya di industri poin 4 itu terdapat 3D printing. Apa itu 3D printing? Merupakan teknologi untuk membuat prototipe benda berukuran mini. Contohnya salah satu itu seperti maket, pajangan, ataupun miniatur properti. Jadi, dengan adanya teknologi 3D printing, perusahaan ini dapat menghemat aset seperti untuk pembebanan depresiasi, perawatan bahan, juga untuk pembuatan alat. Memang saat ini 3D printing mahal, namun ini salah satu adalah untuk investasi jangka panjang. Oke ya. Jadi 3D printing itu tidak memerlukan biaya perawatan yang tinggi dan memiliki durasi dan time yang sangat panjang dibanding mesin manual. Ini salah satunya. Dan di 3D printing itu bisa kita tanam artificial intelligence. Oke. Kecerdasan buatan salah satunya itu adalah mempunyai dua problem untuk mengatasi yang kerap dihadapi perusahaan, yaitu tentang kompleksitas dan skalabilitas. Oke. Saat ini kita diharapkan pada data perilaku pengguna yang begitu dinamis dan melimpah. Penggunaan kecerdasan buatan di industri itu sangat membantu dalam analisa data-data tersebut. Artificial intelligence memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan yang menakutkan dan membantu perusahaan dalam meningkatkan produksi. Tetapi potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika proses pengumpulan, penyatuan, dan pembicaraan data dilakukan dalam skala besar dan selalu di-maintain. Oke. Di industri 4.0 itu terdapat artificial intelligence, cybersecurity, IoT, blockchain, dan lainnya merupakan bagian dari untuk membantu industri atau perusahaan untuk mencapai target-target yang tidak tercapai sebelumnya. Oke, berikut pengantar secara umum artificial intelligence di dunia industri, dan semoga Anda dapat mengimplementasikan nanti di industri kalau Anda bekerja di manufaktur. Terima kasih sudah menonton dan semoga sukses. Thank you for watching. Bye.